Fauzan sudah semakin muak dengan Alia. Alia diusir dan diancam akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Episode kali ini sepertinya bakalan seru nih guys, karena ya kita melihat kalau Adi pada akhirnya memutuskan untuk tidak lagi mengejar cintanya Rindu, karena setelah dia melihat kebahagiaan Rindu dengan Ayu bersama Fauzan, membuat dia jadi semakin berkecil hati. Dia berpikir kalau ya mungkin saja dia tidak pantas untuk Rindu. Jadi ya dia juga berpikir kalau kebahagiaan Rindu itu kan Ayu. Sedangkan Ayu ingin melihat kedua orang tuanya bisa bersama atau bersatu kembali. Dan permintaan Ayu di atas segalanya yang membuat Rindu pada akhirnya ya luluh dan menurunkan egonya, yang tadinya dia sangat amat tidak ingin bersatu kembali dengan Fauzan. Tapi karena ini adalah permintaan dari Ayu ya, jadi mau gak mau Rindu harus mengabulkan permintaan tersebut. Walaupun memang berat bagi Rindu untuk bisa kembali bersama Fauzan, karena dia ya sadar juga lah ya, dia masih belum bisa menerima kesalahan yang pernah Fauzan lakukan. Dia belum bisa memaafkan sepenuhnya karena memang luka itu tuh masih sangat amat basah dan ya sulit untuk dikeringkan, bahkan disembuhkan. Saking ya Rindu tuh merasa berpikir ya kalau memang nantinya Ayu ingin kedua orang tuanya bersatu, ya sebelumnya dia tetap harus menjelaskan kalau ya kemungkinan besar untuk Rindu dan Fauzan itu sulit untuk bersatu. Tapi karena melihat kebahagiaannya Ayu itu hanya pada mama dan papanya, ya mungkin saja itu akan menjadi pertimbangan bagi Rindu untuk ya bisa bersatu kembali dengan Fauzan. Tapi ya kita nggak tahu juga ya guys ya. Nanti kita lihatlah di beberapa episode ke depan. Dan ya pada akhirnya Adi pun ya mengurungkan niat untuk dekat-dekat dengan Rindu, dan dia tentu langsung menjauhi Rindu, menjaga jarak dari Rindu. Dan ternyata dengan Adi yang berusaha untuk menjaga jarak dari dia, membuat Rindu itu tuh jadi kepikiran ada apa sebenarnya dengan Adi, apa sebenarnya perasaan Adi terhadap dia, dan apakah Rindu juga mempunyai perasaan yang sama dengan Adi. Ya kita nggak tahu nih guys, di beberapa episode ke depan nih kita bakalan ngeliat apakah nanti Rindu akan berlayar dengan Adi atau gimana. Kemudian di sisi lain tentu Fauzan juga ya mempunyai harapan yang sama dengan Ayu. Dia ingin bersatu kembali dengan Rindu ya demi Ayu juga dan demi dia juga ya. Kalau bagaimanapun ya tentu dia ingin sekali kembali dengan Rindu dan membayar semua kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap Rindu. Dia merasa kalau memang dia tuh salah banget dan fatal sekali gitu salahnya di masa lalu. Tapi dia berharap kalau dia bisa membuat suatu keputusan yang baik, yaitu bersatu dengan Rindu, dan Rindu harus menerima keputusan tersebut kalau bisa, dan ya mereka akan menjalani kehidupan bersama tanpa adanya konflik lagi ke depannya. Itu yang diharapkan oleh Fauzan. Tapi ya tentu tidak semudah itu ya Fauzan untuk bisa mendapatkan cintanya Rindu kembali. Karena seperti yang kita tahu kalau Rindu itu adalah orang yang tegas, wanita yang tegas ya, dan gak semudah itu untuk bisa menggoyahkan keputusan Rindu yang selama ini sudah dia perbuat. Kemudian seperti yang kita tahu kalau sekarang nih Denny kan berusaha untuk kabur-kaburan ya guys ya, berusaha untuk kabur dari Pak Yanto, berusaha untuk kabur dari Indra. Jadinya sekarang dia makanya meminta bantuan Alia untuk ya menempatkan dia di sebuah kamar atau apartemen atau rumah kosong yang memang bisa untuk dia bersembunyi. Tapi nyatanya dia sekarang berhasil untuk ditangkap. Kemudian ya ditangkapnya oleh Rindu dan Fauzan juga. Rindu juga tegas, dia gak mau kalau Denny ini lepas begitu saja dan selalu menjalani rencana-rencana jahatnya. Dan pada akhirnya ya Denny pun akhirnya kali ini tuh tertangkap nih guys. Nah kira-kira
sebenarnya sih plot twist banget ya. Kita berpikir kalau Denny ini ya nggak semudah itu untuk ditangkap, tapi nyatanya dia lebih dulu ditangkap daripada Alia. Jadi siapa nih guys yang paling berbisa? Ya tentu Alia ya. Nah kemudian di episode kali ini pun kita juga akan melihat Fauzan yang berusaha untuk menjauhkan Alia dari kedua anaknya. Dia berpikir kalau memang Alia ini sudah sangat amat berdampak negatif lah untuk anaknya. Melarang-larang anaknya, padahal anaknya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Padahal itu semua karena ego yang memang ingin dia tutupi, ingin merahasiakan semua kejahatan-kejahatan dia di masa lalu nih si Alia ini. Walaupun sampai sekarang Fauzan nggak tahu ya guys ya apa yang ditutupi oleh Alia ini. Padahal kan yang ditutupi oleh Alia itu ya tentang si Indra. Kemudian di sisi lain Fauzan pun karena sudah muak banget dengan Alia, dia sempat cekcok dengan Alia yang berusaha untuk selalu dekat-dekat dengan Cantik dan Anggun. Dan ya tentu Fauzan langsung memisahkan Alia dengan kedua anaknya karena takut kalau nanti Cantik dan Anggun ini malah malah jadi mempunyai sifat yang buruk dan busuk seperti mamanya Alia. Makanya Fauzan bersikeras untuk memisahkan Cantik dan Anggun dari Alia. Dan tentu itu adalah keputusan yang sangat amat baik. Dan ternyata di saat Alia dan Fauzan ini cekcok di rumahnya, si Indra ngeliat nih guys, dan Indra merasa sangat amat bersyukur sekali karena Fauzan ya secara tidak langsung menjaga anak dia ya, anak si Indra ini, Cantik dan Anggun, dari kejahatannya Alia yang memang sangat amat dia harapkan si Cantik dan Anggun ini bisa terpisah lah dari Alia ini. Bahkan yang paling oke-nya lagi nih, Fauzan mengancam Alia kalau dia akan mengambil hak asuh Cantik dan Anggun dan akan mengancam untuk memasukkan Alia ke rumah sakit jiwa secepatnya. Karena apa ya? Karena dia nggak mau kalau anak-anak ini terkontaminasi oleh kejahatan si Alia ini. Jadinya sekarang Indra pun juga merasa sangat tenang karena setidaknya anaknya sudah berada di tangannya Fauzan. Itulah yang dia harapkan sebelum nanti Indra jujur kepada Fauzan tentang apa yang terjadi di masa lalu. Dan sekarang nih Indra pun jadi kebingungan ya guys ya, sebenarnya dia bingung gimana caranya untuk membawa Anggun dan Cantik kembali ke pelukannya, karena sekarang kan posisinya si Indra ini dalam keadaan yang dinyatakan sudah meninggal dunia dan surat kematiannya pun juga sudah ada. Jadi kalaupun sekarang si Indra ini masih ada dan ingin mengambil hak asuh Cantik dan Anggun, ya tentu tidak semudah itu. Dia harus ya mengembalikan kembali atau memulihkan kembali akta kematian dia yang sebenarnya tidak meninggal dunia. Dan ya pastinya dia masih akan cekcok lah mungkin dengan Fauzan, sampai pada akhirnya Fauzan sadar dan tahu, melihat bukti kalau ternyata memang Indra itu adalah mantan suami dari Alia yang memang dijahatin sama Alia. Kemudian pada akhirnya Fauzan dan Indra pun bersatu, mereka sama-sama berusaha untuk menjatuhkan Alia, membuat Alia jadi celaka ya, atau mungkin dia akan memberikan pelajaran kepada Alia ya. Kita lihat aja nih di beberapa episode ke depan. Kemudian kabar berita dari Carla pun juga masih belum tahu ya guys ya. Seperti yang kita tahu kan kalau Carla ini didorong sama Alia sehingga dia terjatuh dan ya pendarahan. Nah ini tuh yang bikin kita tuh jadi penasaran apakah kandungan Alia itu akan baik-baik saja atau enggak. Kemudian ditambah lagi dengan sepertinya yang menghamili si Carla ini bukanlah Reza tapi si Denny ini nih guys. Nah makanya nih penasaran banget ya, kira-kira apakah benar Denny itu menghamili Carla, makanya dia berusaha untuk menikahi Carla. Kemudian dia takut juga nih terjadi apa-apa pada Carla, terjadi apa-apa pada kandungannya Carla. Tapi sampai sekarang kan dia masih belum jujur, belum mengakui akan hal tersebut, kesalahan dia. Karena mungkin memang masih banyak pertimbangannya si Denny ya. Mungkin Denny ini masih kepikiran untuk bisa mendapatkan cintanya Rindu yang ya tidak akan pernah bisa dia dapatkan. Tapi ya ternyata lambat laun karena sering melihat Carla, kemudian ya sering melihat Carla ini ternyata orang yang baik juga mungkin untuk dia. Jadinya dia jatuh cinta atau jatuh hati. Nah, bikin penasaran banget sih ya. Setelah ini tuh apakah Denny yang akan jadi orang yang baik atau ya bisa berubah dari orang yang jahat kemudian ya
nanti bergaul dengan Fauzan, bergaul dengan Adi, jadinya dia menjadi orang yang baik, kita nggak pernah tahu. Karena kalau untuk sekarang sih yang paling jahat di sini ya Alia doang ya guys ya. Tapi mama dan papanya Indra juga patut dipertanyakan karena mereka sudah mengurus surat kematiannya Indra, padahal mereka tahu kalau Indra itu sebenarnya masih hidup. Nah, jadi ini nih gimana nih ceritanya ya? Duh, jujur udah nggak sabar banget ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.